Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andika Dwi Cahyadi, Magister Kedokteran Anestesi dari bagian Anestesi dan Terapi Intensif FK UMSU. Hari ini kami akan memperagakan salah satu skill dasar yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa dan dokter umum, yaitu pemasangan pipa nasogastrik. Adapun indikasi pemasangan pipa nasogastrik itu adalah satu, untuk jalur pemberian makanan enteral bagi pasien-pasien yang memiliki kesulitan menelan atau kesulitan mengunyah, atau bahasa medisnya disfagia. Biasanya pada pasien-pasien yang memiliki eh, benjolan ataupun keganasan di daerah leher. Indikasi lain adalah pada pasien-pasien yang mengalami ileus sehingga memerlukan dekompresi intraabdomen. Itulah salah satu indikasi pemasangan nasogastrik. Baik, sebelum kita lakukan prosedurnya, adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Adapun alat yang kita butuhkan adalah sarung tangan, selang nasogastrik tube-nya sesuai ukuran, speed in GT ukuran 50 cc. Pastikan ujungnya adalah ujung yang benar, karena ada satu lagi jenisnya yang untuk pemasangan steering pump. Sebelum melakukan tindakan, tentu saja kita perlu melakukan inform consent pada pasiennya. Bapak atau Ibu, saya Dr. Andika. Saat ini saya akan melakukan pemasangan pipa nasogastrik. Nanti saya masukkan dari hidung ya Pak ya atau Ibu. Sangat akan terasa tidak nyaman, namun hal ini diperlukan untuk keadaan Bapak atau Ibu saat ini. Mohon izin ya Pak atau Ibu. Nah, sebelum melakukan tindakan invasif, kita akan melakukan cuci tangan. Namun ini bungkus nasogastrik tube-nya masih belum terbuka, dan kalau kita melakukannya sendiri tanpa ada yang menolong, ini sebaiknya dibuka dulu karena bagian ini tidak steril. Oke, bungkus nasogastrik tube-nya sudah terbuka. Berikutnya ini bisa saja kita letakkan di sini untuk si gel lubrikannya. Pada pasien-pasien yang sadar, tidak ada patokan posisi dari pelaku tindakannya, tapi secara lagi artis sebaiknya di sebelah kanan pasien. Lalu lakukan cuci tangan 7 langkah untuk memastikan tangan kita steril sehingga mikroorganisme yang ada di kita tidak berpindah ke pasien, dan begitu juga sebaliknya. Lalu memakai sarung tangan dengan teknik hand to hand dan glove to glove. Glove to glove.
Di pipa nasogastrik ini terdapat angka-angka. Yang pertama, ada angka yang menunjukkan ukuran NGT-nya. Di sini sebenarnya kita pakai sebesar 16 franc FR, 16 FR, dan ada angka lain 40, 45 dan seterusnya, itu menunjukkan kedalaman kedalaman selang yang dimasukkan ke dalam. Sebelumnya kita ukur dulu kira-kira kedalaman yang dibutuhkan oleh pasien itu dari hidung, usahakan tidak mengenai badan pasien karena ini steril, pasiennya tidak. Dari hidung melewati auricula dan ke processus xiphoideus. Jadi kira-kira di sini sedalam 55 cm. Nah, angka ini hanya menjadi patokan kita, tidak merupakan angka mutlak untuk pemasangan. Jadi saat nantinya si nasogastrik ini mencapai kedalaman 55 cm, kita sudah bisa memeriksanya. Oke. Sebelumnya kita oleskan nasogastrik sub dengan ikan. Nah, karena ini kita masukkan ke hidung pasien, kita bisa tanya ke pasiennya, jika pasiennya sadar, lubang hidung mana yang lebih lega dengan menutup salah satu hidung dan bercoba bernafas, lalu dibandingkan dengan lubang hidung yang lain, lebih lega mana, di situ yang kita masukkan NGT-nya. Atau jika pasiennya tidak sadar, bisa kita lakukan pengamatan inspeksi dengan senter, melihat adanya edema kongka ataupun septum deviasi. Di sini kita anggap aja lubang hidung kanan yang lebih lega, masukkan ke hidung dan disorong dengan pinset. Dan jika nanti terdapat tahanan pada pasien-pasien yang sadar, bisa diminta untuk menelan ludah. Oke, pastikan tidak bergulung di mulut. Dan jika sudah mencapai angka yang kita ukur tadi, sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Syaratnya adalah baju pasien dibuka, tarik udara sekitar 20-30 cc. Masukkan ujung spuit NGT ke tempat insersinya. Lalu letakkan stetoskop di gastrik
sekitar di hipokondrium kiri dan lakukan dan si siringnya ditekan. Suara yang diharapkan adalah suara seperti adanya masuk udara. Jika kita dapatkan suara itu, maka ujung dari NGT sudah berada di lambung. Lalu untuk melakukan fiksasi terhadap sel NGT tidak ada patokannya, namun prinsipnya adalah jangan melakukan fiksasi yang menekan salah satu sisi. Misalnya kita meletakkannya seperti ini, seperti kumis, ya nggak masalah, dia kan tetap terfiksasi, namun akan lama-lama akan mengiritasi kulit di sekitar hidung, di sekitar bibir. Atau kita melakukannya fiksasinya ditempelkan dari bawah lalu fiksasi ke atas, akan terfiksasi tapi nanti akan mengiritasi mukosa hidung, sehingga salah satu yang sering dilakukan adalah seperti ini. Menempelkan dari atas namun memfiksasinya ke bawah. Kira-kira seperti ini. Nah, tindakan pemasangan NGT ini sudah selesai. Barang habis pakainya bisa dibuang atau disingkirkan. Nah, adapun beberapa masalah yang akan dijumpai pada pemasangan NGT adalah salah satunya selangnya itu akan kinking itu akan berlipat seperti ini, sehingga rasanya akan masuk terus. Misalnya ada tahanan, kita kurang sabar, kita paksa terus NGT-nya masuk, nanti akan terlipat seperti ini. Bisa diketahui dari mana? Dari saat kita lakukan pemeriksaan letak tips dari NGT-nya, kita masukkan udara, harusnya kan dia gampang begini, tapi karena ada tahanan dia sulit atau bahkan membal. Nah, itu artinya ada terlipat di dalam. Atau jika pasiennya sulit menelan saat insersi NGT, bergulung di mulut atau bahkan keluar dari mulut. Saya kira itu saja untuk pemasangan pipa nasogastrik cup kali ini atau NGT kali ini. Sekian, saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.